Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Baik saudara, Anda bertanya Alkitab menjawab, kita masuk episode 93 ya. 0813 90 86 dan seterusnya. Salam Pak Eras, saya Naomi ingin menanyakan tentang pakaian pesta di Injil Matius 22 ayat 11 sampai 12. Apakah makna dari pakaian pesta di situ? Matius 22 ya, ayat 11 sampai 12. Dan perumpamaan itu ketika raja hendak bertemu dengan para undangan, didapati seorang yang tidak mengenakan pakaian pesta, lalu raja memerintahkan untuk mengikat tangan dan kakinya dan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Menurut saya pakaian pesta itu pasti menunjuk sesuatu penting, sesuatu yang penting, tapi saya tidak tahu apakah itu. Mohon penjelasannya Pak Erastus, terima kasih, Tuhan berkati. Pakaian pesta itu pakaian pesta itu menunjuk kepada kelayakan untuk ada di dalam pesta. Kelayakan untuk ada di hadapan Allah. Tidak bisa tidak, ini adalah kesucian. Hidup yang tidak bercacat, tidak bercela. Orang yang hidup bercacat, orang yang hidup bercela, itu sama dengan orang yang bermaksud ya, menyenangkan diri sendiri dan menghina Tuhan. Maka orang-orang seperti ini tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Jadi pakaian pesta ini adalah kesucian, hidup yang berkenan di hadapan Allah. 0859 5966 dan seterusnya. Dari Cipanas Cianjur. Maaf Pak, saya ingin mohon dukungan doa dari Bapak Pendeta Erastus agar mujizat kesembuhan boleh terjadi atas diri saya yang sedang sakit saat ini. Saat ini saya menderita sakit autoimun, saraf kejepit, sakit badan di bagian kiri sampai tangan, dan osteoartritis. Tolong bantuannya Pak, terima kasih banyak sebelumnya. Tuhan memberkati. Baik, nama ini akan saya sebut di dalam doa saya. Catat ya. 0897 10 110. Salam Pak Eras, terima kasih Pak buat Bapak sudah mengubah hidup saya. Tapi maaf Pak, ada yang mau saya tanya soal pengajaran Bapak. Kenapa ya Pak pengajaran kekristenan Bapak seperti Ekumene Bible Course atau PA hampir selalu menyerang doktrin gereja lain? Bukannya berbeda doktrin itu hal yang biasa Pak. Yang terpenting iman kita percaya Yesus adalah Tuhan. Dan seharusnya kan mengabarkan Injil itu untuk orang-orang yang non-Kristen. Tapi kenapa pengajaran Bapak malah selalu menyinggung sesama ajaran Kristen ya? Bukan pengajaran seperti itu nantinya akan menimbulkan perpecahan sesama Kristen Pak. Soalnya kalau saya mendengar YouTube Kristen Prince, beliau mengatakan kehancuran kekristenan karena justru pendeta-pendeta Kristen sekarang ini saling serang masalah perbedaan doktrin. Makanya kekristenan jadi merosot. Mohon maaf ya Pak, saya bertanya begini. Saya bingung kalau melihat pendeta-pendeta di media sosial saling ribut doktrin padahal sama-sama pengikut Kristus. Mohon pencerahannya Pak, terima kasih. Tuhan memberkati. Perbedaan itu sebuah keniscayaan. Saya mengerti. Tetapi kalau ada ajaran yang tidak membuat seseorang menemukan Kristen yang sejati, itu yang harus diklarifikasi atau dijernihkan. Kalau saya berkata ini warnanya putih, berarti ini bukan putih, ini biru.
Dan ini konsekuensi logis. Kepada penanya ya, ini Pak Wirya ini. Saya benar-benar memang selalu ingin menghindari perdebatan. Tetapi kalau ajaran seseorang itu tidak membuat orang menemukan Kristen yang sejati, itu menggelisahkan dan saya harus mengajarkan apa yang benar. Tetapi saya tidak mengumbar itu di media sosial, menyebut nama ajarannya atau menyebut nama manusianya. Dan itu jelas salah. Berbeda dengan yang di media sosial, sebut nama, jenis alirannya, kalau kita tidak. Ini loh Alkitab mengajarkan begini, ayat ini ngomong begini, kalau ayat ini ngomong gini dasarnya ayat ini. Dan kalau ada ajaran yang tidak sesuai itu, pasti tertelanjangi. Nah, masalahnya sekarang buat Pak Wirya, ya. Apakah Bapak mendapatkan berkat dari penjelasan itu yang mengubah Bapak atau tidak? Kalau tidak, ada sesuatu yang salah berarti dari yang saya ajarkan. Tetapi kalau Bapak mengikutinya, lalu Bapak bisa mendapatkan faedah, perubahan, mari kita terus belajar. Saya sendiri juga yang menyatakan bahwa kemerosotan Kristen dimulai dari perdebatan doktrin sampai pada pengucilan, pembunuhan, pengutukan. Kita tidak boleh melakukan. Kita harus menyampaikan kebenaran sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Jika ada ajaran tidak sesuai dengan Alkitab, pasti itu palsu. Dan itu tanggung jawab saya untuk meluruskan ajaran, menyampaikan kemurnian ajaran. Jadi kalau saya berkata ini putih, resikonya ini bukan putih, dan mau tidak mau itu tidak bisa dihindari. Dan inilah yang menjadi beban panggilan saya untuk menyampaikan yang namanya suara kebenaran. Banyak ajaran yang dianut selama berabad-abad membuat kekristenan mati. Menyedihkan. Eropa hari ini menjadi seperti tidak pernah mengenal Injil. Ya, rumah-rumah ibadah Kristen bisa berubah jadi rumah ibadah agama lain atau berubah fungsi. Menyedihkan. Itu karena doktrin yang salah. Oleh sebab itu kita harus kembali kepada ajaran murni. Dan kemurnian ajaran itu pada satu hal yang paling penting, mengenakan hidup Yesus. Hidup Yesus yang harus dihidupkan kembali dalam hidup kita. Nah, impact dampak dari pengajaran ini pasti menyinggung ke kanan atau ke kiri. Ya, terima kasih untuk yang disampaikan Pak Wirya. I appreciate you. Saya hormat, saya salut dengan pernyataan Bapak ini. 08232399 dan seterusnya. Dari Semarang, Ibu dari Semarang. Salam Pak Eras, saya dari Semarang, saya seorang ibu. Saya bersyukur bisa bertemu Pak Eras walaupun lewat medsos. Yang mana setiap khotbah Pak Eras sangat memberkati saya dan keluarga. Walaupun tadinya saya tidak suka khotbah Bapak. Kalau ada khotbah Bapak di radio saya pasti matikan. Tapi lama-lama saya mencoba lagi mendengar khotbah Bapak, malah sekarang jatuh cinta. Saya mau tanya Pak perihal, apakah Isa Al-Masih itu Tuhan Yesus? Saya jawab, ya, maksudnya begitu. Tetapi kalau konsep Isa Al-Masih tidak seperti Yesus yang di Alkitab kita, berarti itu bukan Yesus. Memang yang dimaksudkan oleh mereka yang menyebut Isa Al-Masih itu Yesus, memang benar. Tapi masalahnya sekarang bukan ini Isa Al-Masih atau Yesus. Yesus pun juga dalam bahasa lain bisa Cu Yesu. Itu apakah Yesus? Ya, Yesus. Tapi kalau yang diajarkan mengenai Yesus itu salah, berarti bukan Yesus yang benar. Ya. Jadi masalahnya bukan pada sebutan Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus. Masalahnya terletak pada
apakah yang diajarkan mengenai pribadi Isa Al-Masih itu sesuai dengan yang ditulis di dalam Alkitab. Kalau saya disuruh memilih, saya memilih nama Yesus daripada Isa Al-Masih. Ya, ini kan soal bahasa, ya. Apakah baptisan percik tidak salah, Pak? Apakah baptisan percik tidak sah, Pak? Yang membuat sah tidak sah itu makna baptisan. Jadi baptisan itu lambang kematian, meninggalkan cara hidup yang lama, hidup dalam cara hidup yang baru. Anda dibaptis selam 10 kali, kalau tidak punya komitmen yang benar meninggalkan cara hidup yang salah untuk mengenakan cara hidup yang baru, percuma. Tetapi kalau saya disuruh memilih percik atau selam, saya memilih selam. Namun jangan sampai teknis atau teknik baptisan ini melampaui makna yang harus mestinya kita pahami dan kita kenakan. Apakah anak-anak boleh ikut perjamuan kudus? Karena di gereja saya diperbolehkan. Yang penting anak-anak mengerti makna tubuh dan darah Yesus yang terdapat dalam roti dan anggur itu. Yang penting mengerti maknanya. Ya. Bagaimana hukum perkawinan yang tidak seiman? Nikah hanya di catatan sipil saja. Karena ada yang seperti itu. Kalau kita mengakui Allah yang memberkati perkawinan, kita membawa perkawinan kepada Tuhan. Orang yang merasa orang yang sejahtera dengan perkawinan yang cukup di catatan sipil, saya ragukan kesetiaannya kepada Allah yang hidup. Tetapi ini tidak mutlak. Harus dilihat berbagai faktor mengapa terjadi hal itu. Jadi harus dilihat kasusnya secara lengkap. Demikian Pak pertanyaan saya. Semoga Pak Eras dan keluarga sehat selalu. Tuhan memberkati. Terima kasih. 0878580065 sekian dan seterusnya. Salam Pak Eras, saya telah mengikuti pengajaran Pak Eras dan telah menemukan pengajaran kebenaran yang telah lama saya cari dan rindukan. Pertanyaannya Pak Eras, setelah mengalami berbagai pergumulan iman dan belajar melakukan apa yang dikehendaki Bapak, makin hari semakin saya rasakan kehidupan saya tidak bermanfaat dan hanya terikat dengan rutinitas saya sehari-hari, pagi kerja, sore pulang, malam istirahat, dan saya renungi hidup saya belum bisa melakukan kehendak Bapak dan hanya dipenuhi rutinitas keseharian saya. Saya rindu Tuhan pakai hidup saya, tapi saya belum menemukan apa yang bisa saya lakukan untuk saya persembahkan bagi Tuhan dalam hidup saya. Mohon Pak Eras memberikan masukan dan pencerahannya apa saja yang mesti saya lakukan untuk menyukakan hatinya dan menjadikan perkenanan di hadapan Allah di tengah rutinitas hidup saya yang monoton. Saya sangat takut Tuhan tidak berkenan dengan hidup saya dan mengatakan tidak mengenal saya. Jangan bicara dulu mengenai apa yang Anda lakukan untuk Anda persembahkan dalam bentuk aktivitas pelayanan. Yang pertama dilakukan adalah hidup di dalam kesucian Allah. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap gerak pikiran perasaan kita, tindakan dan perbuatan kita. Untuk itu belajar YouTube terus yang banyak, yang tiap hari yang cukup. Doa tiap hari. Hindari pergaulan yang jahat. Komitmen diubah, diperbaharui terus untuk hidup suci. Ya. Perhatikan setiap peristiwa yang terjadi di dalamnya karena Tuhan menasehati kita. Itu dulu yang saudara harus lakukan. Jangan buru-buru mencari tempat pelayanan atau kesibukan. Bersihkan pikiran hatimu dari hal-hal yang najis. Gumuli itu dulu, Tuhan akan berikan petunjuk nanti. Puji Tuhan. 08775429 dan seterusnya. Salam Pak Eras, saya pria berusia 42 tahun. Sejak muda saya suka mendengarkan CD khotbah, membaca buku-buku rohani dan membaca Alkitab secara teratur dari Kejadian sampai Wahyu. Sehingga saya sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab beberapa kali. Sekitar tahun 2015 itu adalah pertama kali saya mendengarkan khotbah Bapak di live channel TV hari Kamis jam 10 malam waktu Indonesia bagian Barat.
Pertama kali saya mendengar khotbah Bapak, saya mengomel dan mengatai Bapak itu seperti sok pinter, benar sendiri. Sok paling benar sendiri. Sampai istri saya menegur saya. Kata istri saya, kamu itu mendengarkan khotbah kok sambil mengomel. Tetapi anehnya saya masih tetap ingin mendengarkan khotbah Bapak walaupun sambil mengomel. Saya tetap ingin mendengarkan khotbah Bapak dikarenakan semua yang Bapak utarakan itu memang masuk akal dan sesuai Alkitab. Anehnya, semakin lama saya mendengarkan khotbah Bapak, saya akhirnya malah memburu khotbah-khotbah Bapak. Saya benar-benar mengalami pembaruan pikiran setelah banyak mendengarkan khotbah-khotbah Bapak. Kalau masih ada orang yang menganggap bahwa Bapak itu sesat, di antara mereka pasti ada yang akan mengalami seperti saya, menjadi berbalik dan menemukan kebenaran. Terima kasih Pak Eras yang sudah membuat saya menemukan kekristenan sejati. Terus berkarya ya Pak. Apa yang Bapak perjuangkan tidak sia-sia. Tuhan memberkati ya Pak. Terima kasih untuk yang menyampaikan tulisan ini. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu, saya membaca pertanyaan ini tanpa saya persiapkan. Saya spontan saja. Jadi saya tidak tahu isinya itu ternyata bukan pernyataan, bukan pertanyaan tapi pernyataan ya. 0813 24121 dan seterusnya. Shalom Pak Eras, langsung saja. Melanjutkan pertanyaan terdahulu yang sudah Bapak jawab. Bahwa Bapak di surga mengampuni dan melupakan kejahatan setiap orang yang mau bertobat sungguh-sungguh. Walaupun orang tersebut selama hidupnya berbuat jahat karena Allah tidak lagi memperhitungkan kesalahannya. Yang mau saya tanyakan, apakah pengadilan penghakiman Tuhan tidak dilakukan terhadap orang tersebut? Apakah di sini berlaku kedaulatan Allah? Jadi begini saudara, semua dosa manusia telah dipikul oleh Tuhan Yesus. Tetapi batin manusia itu harus diselesaikan oleh manusia itu. Kalau dia masih berbuat dosa berarti hatinya jahat. Dan orang seperti ini tidak akan masuk kerajaan surga. Jadi saya bukan universalisme yang mempercayai semua orang akhirnya masuk surga. Dosa manusia dari Adam sampai manusia terakhir sudah selesai di kayu salib. Tapi keadaan batin, keadaan diri manusia itu kan belum selesai. Dia harus menyelesaikan. Ada orang jahat, ada orang baik. Nah bagi orang percaya kita dirancang untuk kembali ke rancangan semula. Kalau mau, kalau tidak ya tidak bisa terwujud. Kira-kira begitu. Jadi apakah masih ada pengadilan Allah? Ya. Apakah pengadilan atau penghakiman Tuhan tidak dilakukan terhadap orang tersebut? Dilakukan. Apakah di sini berlaku kedaulatan Allah? Maksudnya apa? Kedaulatan Allah terhadap keadilan. Orang yang hatinya bengkok, hatinya jahat tetap masuk neraka. Kekal dosanya. Memang Tuhan mengampuni semua dosa. Tetapi kejahatan manusia tidak diampuni kalau tidak dibereskan di hadapan Allah. Sebab orang yang hatinya jahat tidak layak masuk kerajaan surga. Dia pasti berbuat jahat terus. Kiranya Allah menjaga, melindungi dan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Terima kasih. Salam Pak Erastus, mohon pencerahan Bapak. Sesudah membaca kitab Wahyu khususnya pasal 20-22, saya sampai pada kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok masyarakat di LP3. Kelompok masyarakat pertama terdiri dari para pemenang, manusia yang sempurna yang menjadi anak-anak Allah, Wahyu 21 ayat 7, dan tinggal dalam Yerusalem baru karena mereka tercatat dalam kitab kehidupan anak domba, Wahyu 21 ayat 27. Kelompok masyarakat kedua terdiri dari manusia yang sudah dihakimi sesuai kitab masing-masing dan namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Di langit baru bumi baru mereka menempati bumi baru di luar Yerusalem baru yang sangat baik sempurna. Menurut kitab masing-masing akan menjadi raja-raja di antara mereka. Yang menjadi raja-raja itu orang percaya ya. Bukan mereka ya. Dengan demikian ada perbedaan antara manusia yang menerima Tuhan Yesus dan Roh Kudus, manusia yang diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, Yohanes 14 ayat 6, dan manusia yang tidak menerima Tuhan Yesus sehingga tidak dapat menjadi anak-anak Allah.
Mohon pencerahannya. Udah bener, nggak usah saya cerai. Penanya sudah tahu. Ini benar, ya. Ada anggota masyarakat, ada mereka yang tinggal di Yerusalem baru. Oke, kalau saudara ini membedakan yang masuk anggota keluarga kerajaan Allah tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Sedangkan yang menjadi anggota masyarakat tercatat dalam kitab kehidupan. Nanti penjelasan mengenai surga akan sampai pada penjelasan ini. Terima kasih. Oke. 016838 sekian. Salam Pak, saya sangat terdorong mendengar khotbah Bapak dan maaf ya Pak, saya mau tanya harap Bapak bagi pandangan sama saya. Suami saya suka selingkuh di luar. Karena selalu kerja jauh dari saya dan saya selalu terima maafnya waktu ketahuan. Dan sudah 2 tahun katanya sudah berubah. Jadi hubungan kami sudah baik-baik aja. Apabila kami teleponan baik-baik saja. Terus dia katakan sama saya dia tidak mau pulang lagi sama kami. Dia sudah tidak ada hati sama saya dan ada sudah perempuan lain yang dia suka. Dia ceraikan saya dan saya tidak terima keputusan dia itu. Lalu dia marah katanya. Kamu harus terima saya cerai kau. Sampai dia blok nomor kami sehingga kami tidak bisa hubungi dia. Anak-anak kami masih kecil. Saya mau bertanya sama Bapak, bukankah Tuhan tidak suka cerai? Ya jelas Bu. Tolong Pak, apa yang harus saya perbuat? Ini tidak bisa saya jawab nih, harus lihat kasusnya ya. Nanti konselor akan melayani ibu ya. Tapi untuk ibu saya harus beritahu, jangan takut. Ibu harus tetap menolak cerai. Kalau dia tetap masih nekat mengusahakan perceraian, akhirnya ibu terima, boleh. Tapi kalau bisa digantung saja. Tapi kalau sampai akhirnya cerai karena memang dengan uang dan lain-lain itu bisa terjadi, ibu hadapi saja ya. Nanti konselor akan membimbing ibu ya. Sedih nih yang begini-begini. Laki-laki model begini tidak lama ya, pasti masuk neraka. Hidupnya tidak diberkati. Nanti pasti menyesal. Kalau masih bisa dipukul di bumi dan bertobat syukur. Kalau nggak dipukul Tuhan, hidupnya nyaman, mati baru masuk neraka. Wah ngeri itu. Ya. Kalau ada pria seperti ini yang mendengar apa yang saya katakan bertobat, Anda akan menyesal. Anda celaka sekali. Jangan lakukan hal itu. 0838 777 32 dan seterusnya. Salam Pak Eras. Saya ingin bertanya bagaimana cara mengalahkan pikiran jahat. Seringkali pikiran jahat dan perkataan-perkataan buruk muncul di kepala saya. Padahal saya sangat tidak menginginkannya. Bahkan terkadang ketika saya berusaha melawan malah semakin muncul. Sampai saya stres dan bingung apakah pikiran ini memang dari saya sendiri atau bagaimana. Karena beberapa memang pikiran-pikiran jahat yang secara sadar dulu pernah saya pikirkan. Tapi setelah saya mengakui kesalahan saya, masih saja suka muncul dengan sendirinya tanpa saya inginkan. Apakah memang karena pikiran jahat itu terekam di memori sehingga bisa otomatis terputar di kepala saya? Saya tidak tahu pikiran jahat itu apa. Tapi kalau itu menyangkut seks, itu pasti ada unsur di daging ini. Jadi melekat. Jadi otomatis. Kalau itu menyangkut dendam, kebencian, itu memang tidak ada kaitannya dengan daging, tapi akan muncul dalam pikiran. Saya ingin melupakan begitu saja, tapi saya harus mengakuinya di hadapan Tuhan ya Pak. Tapi saya harus mengakui di hadapan Tuhan kan Pak. Mohon pencerahan dan bantuannya Pak Eras. Terima kasih. Allah memberkati Pak Eras dan seluruh keluarga. Yang pertama bro, harus punya tekad ya untuk hidup suci. Aku mau hidup suci Tuhan, tolonglah aku untuk tidak berbuat dosa lagi. Tekad itu harus dibangkitkan, dikembangkan ya. Harus dimiliki. Ya. Yang kedua, ikuti khotbah saya terus. Arahkan pikiranmu kepada kebenaran firman. 3, jangan nonton film atau tontonan apapun yang membangkitkan pikiran yang jahat. 4, jangan bergaul dengan orang yang tidak takut akan Allah. 5, punya jam doa tiap hari. Oke? Berikutnya, perhatikan setiap peristiwa hidup yang melaluinya Anda diubahkan. Yang berikutnya, kalau pikiran itu muncul, Anda harus diam dulu.
Anda harus berani head to head. Jangan Anda anggap ringan. Anda diam. Harus ada pemisahan antara pikiran rohmu, karena ada kesadaran kan, apa yang baik, dan pikiran dagingmu harus head to head. Baru kita bisa menyelesaikan. Jangan pusing saya tidak tahu bagaimana. Oh enggak, diam dulu. Hadapi head to head, face to face, kira-kira gitu. Ya, nanti bisa lakukan itu. Karena saya juga mengalaminya. 08594635 dan seterusnya. Salam Pak Eras, saudara saya pasangan berbeda pendapat soal bayar pajak. Ya, saudara saya pasangan berbeda pendapat soal bayar pajak. Suami ingin bayar benar tapi istri masih belum rela. Akhirnya sering bertengkar. Satu sisi suami mau benar bayar pajak, tapi apabila rumah tangga sering bertengkar, bukankah tidak benar yang juga di mata Tuhan? Suami berpendapat buat apa menyenangkan istri tapi mendukakan Tuhan. Tapi keadaan yang ribut terus, bagaimana pendapat Bapak? Jangan tidak membayar pajak, jangan nilai pajak. Karena ini masalahnya bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan negara. Senang tuh masuk penjara. Jadi suami kalau untuk hal ini harus tegas. Tidak boleh kompromi. Harus berkata tidak. Tidak. Oke? 08125205 dan seterusnya. Salam, selamat malam Pak Era. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang murni dan sejati yang telah merubah hidup dan karakter saya. Saya benar-benar semakin diubahkan dari hari ke hari. Saya terus bergumul dalam doa supaya saya hidup untuk tidak bercacat celah di hadapan Bapa surgawi. Untuk sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Tuhan Yesus. Doa saya untuk Bapak biarlah Tuhan terus mengurapi dengan roh hikmat dan roh wahyu dalam menyampaikan suara kebenaran yang sejati dan murni sehingga banyak orang yang diselamatkan untuk menjadi anggota kerajaan Elohim. Saya mau bertanya Pak, di Wahyu 11 ayat 1, siapakah yang disebut saksi Elohim itu? Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati Bapak bersama keluarga. Di Alkitab ada 2 saksi, di kitab Wahyu maksud saya. Jangan hanya melihat ayat ini, lihat seluruh kitab Wahyu. Selalu ada 2 saksi. Yang pertama memiliki nyanyian Musa. Yang kedua memiliki nyanyian anak domba. Saksi pertama ini sebenarnya bangsa Israel. Saksi untuk membuktikan siapa Allah yang benar. Allah yang benar itu Allah Israel. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nyanyian Musa. Yang kedua nyanyian anak domba. Untuk membuktikan bagaimana Allah yang benar. Lihatlah kehidupan orang Kristen, orang percaya. Maka orang percaya harus memiliki karakter Bapa. Itulah sebabnya Yesus berkata kamu harus sempurna seperti Bapa. Jadi 2 saksi ini Israel dan orang percaya. Oke? Cukup ya. 08129132 dan seterusnya. Salam Pak Era, saya menyuruh orang membelikan sesuatu dengan tujuan membantunya. Lama-kelamaan berani berutang. Terus membayarnya dengan potong pekerjaan setiap hari, setiap antar barang. Malah mereka-reka keadaan agar dipinjamkan uang. Apa salah kalau saya stop dengan menyuruh antar barang? Itu pun masih ada sisa hutang yang saya sudah relakan tidak dibayar. Kadang saat kita baik malah dimanfaatkan terus. Meskipun jumlah tidak terlalu besar, tapi tidak suka caranya dapat membuat modus untuk dapat uang. Apa orang tersebut Lazarus yang terus harus kita bantu? Nah ini penting harus kita ketahui. Lazarus yang kita bantu adalah Lazarus yang betul-betul bisa dibantu. Pantas dibantu. Baik untuk dibantu. Kesabaran untuk membimbing orang seperti ini harus dimiliki. Mulai diajar jangan berhutang. Harus tertib. Kalau sampai dia tidak bisa, Anda harus pindah, harus relakan, ganti orang. Ini mendidik dia. Kalau Anda terlalu
murah hati dalam arti bersikap permisif, ya enggak apa-apa. Anda memberi hutang, itu bisa merusak karakter orang tersebut. Harus tertib, dia harus diajar. Makanya saudaraku, terhadap bawahan kita harus baik. Tapi kebaikan kita tidak boleh merusak dia. Jadi kalau untuk orang seperti ini harus diberi kembali mengulang, meriset ulang. Ayo, you mau kerja sama saya, syaratnya begini. Kalau nggak mau, you keluar. Kalau tetap, mari, you kerja sama saya. Tapi tidak boleh hutang lagi. Hutang yang lama, oke, saya lupakan. Tapi tidak boleh hutang lagi, dan tolong ya, mulai sekarang yang benar kerjanya. Jadi saudara sedang melindungi pekerjaan yang itu milik Tuhan. Bisnis Anda itu milik Tuhan. Kalau saudara bersikap permisif, murah tapi tidak bijak, itu merusak orang lain dan merusak perusahaan Tuhan yang di tangan Anda. Oke, sampai jumpa di episode mendatang.